Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Tifla? Bagaimana sholatnya? Lancar dalam minggu ini? Oke, alhamdulillah lancar ya. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, Tifla, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan murajaah dalil terkait dengan materi kita. Materi hari ini adalah terkait tentang pernikahan. Jadi dalil yang dipilihkan adalah surah An-Nur ayat 32. Coba kamu cari surah An-Nur ayat 32. Semoga dengan dimulainya dengan membaca Al-Quran, pembelajaran kita menjadi berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kita, sebelum kita membahas materi hari ini, Miss mau membuat pretest ya. Miss mau kamu menjawab soal pretest melalui workflow. Linknya Miss kirim ke email kamu. Sudah Miss kirim ke email kamu. Bisa kamu buka? Oke, mulai dikerjakan. Oke, sudah dijawab pretestnya? Ya, nilai kamu salah 2 ya. Nah, nanti diulang lagi di post-test. Nanti di akhir bisa kasih post-test juga. Di minggu lalu kita belajar tentang pernikahan dalam Islam menurut dari Al-Quran dan juga pernikahan dalam Islam sesuai Undang-Undang Dasar di Indonesia. Masih ingat kesimpulan dari materi yang lalu apa? Yang materi yang lalu itu mengenal hukum-hukum Islam, syariat Islam, dan juga hukum yang UUD dan perbedaannya. Contoh perbedaannya seperti umur nikah. Kalau dalam Al-Quran itu nggak dikatakan, tapi hanya saat seseorang sudah dewasa, dan kalau di UUD itu dikatakan jika seseorang sudah berumur 19 tahun. Ada juga perbedaan dalam hukum tentang poligami, di mana dibolehkan sesuai dengan Al-Quran, tapi kalau dalam hukum UUD itu hanya boleh memiliki 1 istri. Oke, bagus sekali. Materi kita yang lalu yaitu membahas tentang pernikahan sesuai dengan dalil Al-Quran, juga pernikahan di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Salah satunya usia ya. Usia di dalam Al-Quran itu ketika balik maka boleh menikah, sedangkan di Indonesia harus tunggu 19 tahun. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana pernikahan yang ada di dalam Al-Quran dan juga sebagai kita warga negara Indonesia, kita juga harus mematuhi undang-undang pernikahan sesuai dengan undang-undang. Jadi ketika kita mau menikah ya bagaimana menurut Islam dan bagaimana menurut undang-undang, kita harus patuhi semuanya. Dan di dalam pernikahan juga kita harus mempunyai prinsip-prinsip ya. Di dalam pernikahan juga kita harus mengetahui apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam pernikahan itu tersebut.
Oke, hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mendesain. Jadi nanti kamu bisa mendesain peta konsep prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan tepat dan menarik. Itulah tugas hari ini. Kamu akan mendesain. Tugasnya apa? Buatlah peta konsep tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Jadi nanti ini proyek ya. Hari ini kamu buat proyek. Bagaimana caranya kamu bisa membuat peta konsep? Kamu tahu peta konsep kan? Nah, tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Jadi sebelum Miss menjelaskan tentang materi kita hari ini, Miss mau kamu menelaah dulu apa itu prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian setelah tahu hasilnya, kamu desain menjadi peta konsep. Ya, bagaimana caranya ya biar desain peta konsep kamu itu menjadi menarik. Kemudian kamu presentasikan ke depan. Paham? Oke, kita mulai ya. Mau print? Oke, boleh. Jadi filmnya. Oke, sudah? Oke. Ya. prinsip yaitu misalkan Khalisa atau komitmen suci, mawadah warahmah atau cinta dan kasih sayang, masyarakat bil ma'ruf atau perilaku santun dan beradab, musawah atau kesetaraan dan keadilan gender, dan musyawarah atau komunikasi yang aman dan intens. Jadi yang pertama terdapat misalkan Khalisa atau komitmen suci, di mana dalam pernikahan
dan istri adalah amanah Allah kepada suami. Dan sesuai dengan komitmen yang mereka sudah tetapkan harus dijaga amanah itu. Yang kedua adalah mawaddah warahmah atau cinta dan kasih sayang, di mana sepasang suami dan istri itu harus saling memperbanyak doa dan tidak lupa berikhtiar agar dianugerahi mawaddah warahmah. Dan ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf atau perilaku satu dan beradab, di mana dalam keadaan rumah tangga mereka seorang suami dan istri itu harus menyikapi satu sama lain dengan cara yang santun dan sopan, tanpa ada sikap dan perilaku yang memaksa atau kasar. Yang keempat adalah musyawarah atau kesetaraan dan keadilan gender, di mana dalam pernikahan suatu suami dan istri itu harus memandang satu sama lain dengan kesetaraan dan sebagai manusia yang utuh dengan posisi dan status yang sama. Yang terakhir adalah musyawarah atau komunikasi yang hangat dan intens, di mana sesuai prinsip ini suatu suami dan istri itu tidak boleh melakukan sesuatu atau mengambil keputusan tanpa adanya komunikasi antara keduanya terlebih dahulu, agar semua itu berdasar kesepakatan bersama untuk keluarganya. Bagus sekali ya. Oke, bagus sekali ya desain kamu. Oke, silakan duduk. Oke, bagus sekali dari presentasimu dan juga peta konsep yang kamu sajikan juga bagus ya. Jadi prinsip dalam pernikahan itu harus terjaga. Ada 5 komitmen, rasa kasih sayang, juga musyawarah, dan juga harus kesetaraan gender. Maksudnya bukan berarti suami dan istri itu sama. Namun istri harus tahu kodratnya, suami juga harus tahu kodratnya. Suami harus tahu hak kewajibannya, istri juga harus tahu hak kewajiban. Jangan pernah memandang masa lalu, jangan pernah memandang status atau apapun, asal usulnya. Jangan pernah. Itulah yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Kemudian dari materi kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa Tisla ambil? Dalam sebuah pernikahan terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus sesuai yang dijalani agar suatu pernikahan itu dapat bekerja secara etis dan benar secara Islam. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi di dalam pernikahan itu apabila sudah tertanamkan 5 prinsip ini, maka tujuan dari pernikahan itu akan tercapai. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau tidak ada pertengkaran, terhindar dari apapun itu, ya maka kita tanamkanlah komitmen kita. Kita ingat lagi komitmen di awal, itulah ya. Seperti biasa, Miss mau memberikan kamu post-it. Kalau di awal tadi kita ada pretest, di sini Miss akan memberikan post-it. Post-itnya tetap masih menggunakan word, tapi karena tadi kamu salah buat. Sekarang udah tahu kan jawabannya kan? Udah tahu. Oke, mulai kamu kerjakan lagi post-itnya. Oke, sudah? Iya, udah benar semua ya. Udah ada progresnya. Oke, Tisla. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, Miss mau tanya apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Manfaat belajar tentang materi ini. Kita dapat mengenal dasar pernikahan dalam Islam dan apa yang harus kita tunjukkan saat bernikahan. Oke, bagus sekali ya. Dengan kita pelajari tentang prinsip pernikahan, jadi kita harus tahu apa dasar dari pernikahan itu. Prinsip apa yang harus kita tanamkan di dalam sebuah rumah tangga. Oke?
memotivasi kamu. Jangan lupa tingkatkan lagi ibadah kita dan tingkatkan lagi minat baca kita. Dan masih banyak bahan-bahan yang bisa kamu cari melalui internet, melalui manapun. Ya, akses kita sekarang sudah dimudahkan dengan globalisasi sekarang ini. Ya. Oke, ditutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.